Halo semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita Cendela Film. Channel yang akan menceritakan film-film yang menarik yang cocok untuk kalian tonton. Hari ini Cendela Film akan menceritakan film yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput. Di awal film kita dilihatkan oleh seorang laki-laki yang bersekutu dengan iblis agar mendapatkan kekayaan dan kehidupan yang layak. Dia melakukan seperti ritual dan memberi tumbal seperti kepala kambing hitam. Dia bernama Lasmana Wijaya. Dia berhasil merubah hidupnya menjadi pengusaha yang sangat sukses. Istri pertamanya sudah meninggal dunia dan memiliki satu putri yang bernama Alfi. Ibu Alfi menjadi tumbal keserakahan ayahnya. Namun di semua berita yang beredar kalau ibunya Alfi meninggal karena bunuh diri. Setelah itu ayahnya menikah lagi dengan seorang mantan artis yang terkenal. Wanita itu bernama Lasmi. Pernikahan mereka dikaruniakan 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak-anaknya bernama Maya, Ruben, dan Nara. Ketika Alfi sedang berada di rumah sakit yang akan mengunjungi ayahnya, terlihat seperti ada yang mengganggu. Namun Alfi tidak menghiraukannya. Ketika di dalam ruangan ayahnya, dia sangat marah. Lampu rumah sakit pun tiba-tiba mati. Di dalam ruangan itu, Alfi seperti melihat wanita dari balik tirai pembatas ruangan. Seorang wanita yang sangat menakutkan. Setelah lampu hidup dan yang lain pada masuk, Lasmana memuntahkan banyak darah ke muka salah satu teman anaknya. Sesampai Alfi di rumah, dia bermimpi melihat kembali kejadian kemarin yang menimpa ibunya. Keesokan harinya, Alfi pergi ke rumah di mana masa kecil dia dan ibunya dulu bersama. Dia teringat ketika bermain piano dengan ibunya. Alfi melihat ada salah satu kamar yang pintunya terkunci, dan Alfi pun seperti melihat anak kecil di rumah itu. Ternyata Lasmi dan anak-anaknya juga berada di rumah itu. Mereka datang ke rumah itu untuk mencari surat aset-aset Lasmana yang tersisa. Alfi pun berusaha mengusir mereka semua dari rumah itu. Namun Lasmi yang melihat anaknya beradu mulut dengan Alfi tidak diam begitu saja. Lasmi berdiri dan langsung menampar Alfi. Untuk lo, setan! Alfi yang kesal pun langsung berlari ke kamarnya. Ruben ngerasa sedikit tidak suka dengan tingkah laku ibu dan adiknya itu. Maya dan Ruben membuka pintu di mana ayah mereka pernah melakukan ritual pemujaan setan. Di kamar lain, Alfi melihat banyak barang ritual. Setelah pintu itu berhasil dibuka oleh Ruben, terlihat seperti ada yang keluar dari ruangan itu. Di rumah sakit terjadi sesuatu dengan Lasmana. Dia seperti ada yang mencekik dan menyiksanya. Lasmana pun akhirnya meninggal dunia. Setelah itu kejadian yang baru timbul di rumah lama Alfi dan keluarganya dulu. Ibu Lasmi seperti ada yang menarik kakinya masuk ke dalam kamar pemujaan tadi. Setelah dia keluar dari kamar itu, dia seperti orang kesurupan. Dia menggigit tangan anaknya. Hampir saja dia menghabiskan nyawa anaknya sendiri. Dia mati terus hidup kembali dan berkata kalau mereka semua harus membayar semuanya. Ketika Alfi dan Maya pergi berdua keluar dari rumah itu, di perjalanan mereka melihat ibunya sendiri seperti makan sesuatu. Maya mengira Alfi lah yang melakukan semua ini. Maya pun berlari meninggalkan Alfi, namun itu salah paham. Alfi menjelaskan semua kesalahpahamannya dengan Ruben dan menunjukkan buku sesuatu kepada Ruben. Alfi pun tiba-tiba pingsan.
Di tengah hutan Maya tersesat. Dia melihat kembali ibunya yang sedang kesurupan. Maya sangat ketakutan. Ibunya yang kesurupan kembali menyerang Maya. Maya pun kembali memukuli ibunya menggunakan senter. Adik mereka yang paling bungsu ketika sedang tidur di kamar, seperti ada yang menggoyang-goyang tempat tidurnya. Dia berteriak sangat kuat, mengejutkan Ruben dan membangunkan Alfie dari pingsannya. Ketika Alfie dan Ruben sudah berada di kamar adiknya Nara, hantu itu ternyata kembali mengganggu. Alfie pun pingsan kembali. Setelah Alfie pingsan, dia kembali membayangkan kejadian yang menimpa ibunya dulu. Pacar Ruben ternyata menyusul mereka ke rumah itu. Namun di perjalanan dia bertemu dengan Maya. Maya yang sedang kesurupan pun langsung memukul-mukulnya sampai mati. Paginya Alfie seperti mendengar orang yang sedang bermain piano. Setelah Alfie turun ke bawah, dia melihat ibunya bermain piano. Alfie sedih dan ingin bersama dengan ibunya. Ternyata itu hantu yang menyerupai ibunya. Alfie mengajak mereka semua untuk pergi dari rumah itu. Maya yang kesurupan mengatakan kalau semuanya sudah terlambat dan tidak ada yang bisa pergi dari rumah itu. Barang-barang semua kembali berhancuran, lampu-lampu juga pada mati. Namun Ruben yang tidak melihat keberadaan Maya, melihat Maya berada di depan kamar ritual itu. Ruben mencoba menyadarkan Maya. Lo masih mau menolak itu, Man? Sadar! Namun di hadapan Alfie dan Nara, Maya melepaskan leher boneka itu, mengakibatkan kepala Ruben pun putus. Maya melihat semua boneka-boneka mereka. Bila yang memiliki boneka itu, dia bisa memperlakukan apa saja dengan orangnya. Alfie dilihatkan kembali bayangan kejadian ayahnya dulu. Ternyata ayahnya membunuh dukun pembawa ritual itu dan menguburnya di kamar itu juga. Maya terus menyiksa Alfie menggunakan boneka-boneka itu. Namun Alfie diam-diam mengambil boneka Maya dan langsung membakarnya. Maya pun mati terbakar. Setelah itu Alfie membongkar makam di mana dukun itu dikubur dan mengambil kertas yang berisi rambut yang kemarin dukun itu telan. Ketika dapat kertas dan rambut itu, Alfie langsung membakarnya. Setelah itu Alfie ditarik dari belakang sampai masuk ke dalam kuburan itu. Alfie dililit oleh rambut yang sangat panjang. Tiba-tiba terdengar suara ibunya dari atas yang ingin membantunya. Namun setelah dia melihat yang menolongnya adalah Nara. Akhirnya Nara dan Alfie lah yang berhasil selamat keluar dari rumah itu. Itulah akhir dari cerita Sebelum Iblis Menjemput. Buat kalian yang suka nonton film horor, ini bagus juga guys untuk ditonton. Sekian dan terima kasih.